Ada sekolah, ada zombie, dan ada Suhyok. Hayo, ada yang bisa tebak review Ara kali ini? Apa kabar sesama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Untuk pertama kalinya, Ara akan mereview serial drama yang diangkat dari webtoon dengan judul yang sama. Mohon dukungannya ya dari sesama pecinta film. Iya, baru juga mulai. Kita langsung disuguhin pemandangan nyebelin dari sekelompok pembuli yang bentar. Kayak ada yang salah sama korban mereka. Ouch. Wah, ini sih parah banget. Ayah si anak pun datang ke rumah sakit. Buset, kirain Ara salah lihat. Si anak malah berusaha ngegigit ayahnya. Setelah meminta maaf, sang ayah memukul anaknya dan membawanya pergi dalam sebuah koper. Ih, ngeri amat sih. Sekarang kita menuju lokasi utama dari drakor ini, SMA Hyosan. Saat semua sibuk piket, siswi ini malah tidur dan ditinggalin sama teman-temannya. Saat hendak pergi, ia mendengar suara aneh dari dalam gudang lab. Ingat ya teman-teman, curiosity killed the cat. Jadi kalau kalian gak mau hidup kalian berubah genre jadi horor, kurang-kurangin ya keponya. Digigit kan? Ayah anak tadi ternyata guru di situ. Tahu bahwa si siswi sudah tergigit, ia langsung mengisolasinya. Sementara itu, 4 sekawan ini diundang oleh Ibu Chongsan untuk makan di restoran mereka. 야, 너 무시하냐? Bau-bau cinta tak terbalas nih. 이게 더 낫지. Tuh kan bener, Onjo malah nembak teman sekelas mereka. Oh ya, si Suhyok ini tadi pagi juga sempat nolongin murid yang dibully habis-habisan sama pembuli anak si profesor. Saat pelajaran dimulai, Bu Park menanyakan tentang siswinya yang tidak pulang ke rumah. Dan dari situ Bu Park tahu kalau siswi ini terakhir berada di lab science. Tapi tentunya si profesor ngeles nih. Padahal dengan wajah dinginnya dia malah nahan siswi tadi. Pas lagi sibuk ngajar, si siswi malah lepas dan balik ke kelasnya. Ia sempat mengatakan bahwa si prof ngunciin dan mengikatnya sebelum dibawa ke UKS. Sampai di UKS, perilaku agresifnya kembali dan Onjo terluka sehingga siswi yang lebih dulu sampai di situ pun memilih untuk meninggalkan tempat itu. Sementara Bu Park langsung menelepon ambulans. Ayah Onjo yang ternyata petugas damkar datang untuk membawa siswi tadi. Si prof auto panik pas lihat tawanannya hilang. Tapi saat memperingati bahwa siswi tersebut harus dikarantina, dia malah dibawa pergi polisi. Dan gak satu orang pun mendengarnya. Sementara Suhyok yang tahu kalau Chongsan naksir Onjo nampaknya malah tertarik sama ketua kelas mereka yang dingin. Waduh, petugas UKS-nya ternyata yang kegigit. Sedangkan Onjo cuma luka gara-gara ngehindarin gigitan siswi tadi. Stupid, bukannya lari. Selamat ya, akhirnya terjadi pesta besar-besaran di sekolah. Korban bully yang mau terjun bebas ini auto keduluan nih sama murid-murid lain. Suhyok bergegas menyelamatkan si ketua kelas, sedangkan kantin kini berubah menjadi meat feast. Duh, sadar woi, dekat bengong. Untung
Untung Chongsan bertindak cepat menolong Onjo yang masih aja bengong di depan zombie. Mereka pun berusaha memanjat ventilasi guna menyelamatkan diri. Haduh, nggak Onjo nggak Chongsan, sempet-sempetnya bengong dulu. Kan kebingungan sendiri kan mau kabur kemana? Chongsan dan Onjo berakhir kembali ke kelas mereka, disusul Daeksu serta Suhyok dan Namra yang memanfaatkan tangga tukang kebun. Para guru kena omel kepsek karena membawa-bawa polisi dalam kasus profesor. Ia bersikeras agar menanganinya secara internal sehubungan dengan penilaian yang akan dilakukan sebentar lagi. Saat Bu Park keluar karena sikap kepsek yang tidak lagi masuk akal, ia malah bertemu dengan murid berkaki kon. Biang keladinya sendiri lagi diinterogasi sama polisi yang tidak mendengarkan peringatannya untuk segera mengarantina si siswi. Kan? Ada, menjauh deh dari dia. Yah, kelar deh ini sih. Sementara tim panahan yang baru pulang lomba diomelin habis-habisan karena gak berhasil memenangkan satu medali pun. Mereka pun terhenti di gerbang sekolah karena kerusuhan yang terjadi. Anak-anak ini berusaha melakukan panggilan darurat, tapi Chongsan dengan polosnya bilang ada zombie yang jelas gak akan dipercaya. Tapi di saat bersamaan, mereka menerima telepon darurat dengan kondisi serupa di rumah sakit. Bahkan kini ruang itu spontan kebanjiran panggilan darurat. Onjo mengambil alih handphone itu dan menelepon damkar. Ia juga melaporkan kebakaran di sekolah mereka. Tapi cewek rese ini malah mancing keributan sama semua orang, termasuk Gyeongsu yang sampai terpancing karena mulut sampah Nayeon. Tiba-tiba salah satu guru masuk ke kelas dan setelah meminta para murid memblokade pintu, Isak menyadari bekas gigitan di lengan si guru. Kan berubah, Minji pun tergigit dan kini mereka harus menghadapi dua zombie. Murid-murid ini auto kabur dan berjuang melawan para zombie dalam mencari tempat yang lebih aman. Tapi Suhyok tertinggal sementara mereka mulai terjepit. Meski akhirnya berhasil masuk ke lab science, Onjo kehilangan HP itu dan para zombie bahkan memecahkan jendela. Lagi-lagi Nayeon mencari ribut dan nyalahin semua orang terutama Gyeongsu. Saat Mijin dan Junseong bergumul dengan teman mereka yang sudah berubah, Hari menumbangkan zombie itu. Wah, Bu Park berhasil selamat dan membuat pengumuman agar para murid dan guru mencari tempat yang aman. Karena banyaknya panggilan darurat, ayah Onjo ditugaskan ke tempat lain. Meski tetap ada tim yang diutus ke SMA anaknya berada. Sayangnya saat berusaha nenangin Onjo, Isak malah berubah karena ternyata sempat tergigit tadi. Onjo menolak melepaskan sahabatnya, sementara Nayeon memberikan kursi sehingga Chongsan dapat membuat pegangan mereka terlepas. Di saat Suhyok berusaha kabur lewat jendela, anak-anak ini memutuskan untuk pindah ke ruang di bawah mereka, memanfaatkan selang yang didapat dengan susah payah. Wah,
Mereka pun berhasil bertemu dengan Bu Park yang ikut membantu. Duh, cepetan dikit kek, itu pintu udah mau ditembus gitu loh. Nah, kan? Duh, Jongsan. Setelah semua kekacauan itu, detektif ini baru mendengarkan si Prof. Dan di saat bersamaan, murid yang pulang duluan ini malah melahirkan di WC umum. Setelah terlibat dalam kecelakaan mengerikan yang hampir merenggut nyawanya, ia segera kembali dan menyelamatkan bayinya. Sedangkan Soo-hyuk yang lagi jadi cicak-cicak di dinding menyaksikan Chongsan yang terdorong oleh para zombie. Wah, untung Chongsan sempat gelantungan ya. Dan mereka berdua pun berhasil bergabung di ruang broadcast. Sayang, ada yang ikutan nyusul nih. Dan setelah perjuangan panjang, mereka berhasil menyingkirkan zombie itu. Haduh, nih cewek nggak tenang kali ya hidupnya kalau nggak ngerusuh. Ia menuduh Gyeongsu tergigit zombie dan Gyeongsu yang sudah muak akhirnya diisolasi demi keamanan mereka. 30 menit berlalu dan Gyeongsu sama sekali tidak berubah. Sehingga Bu Park menyuruh Nayeong untuk minta maaf. Bukannya minta maaf, setelah ngelap luka Gyeongsu dengan sapu tangannya, mulutnya malah semakin menjadi dan terus memprovokasi Gyeongsu. Wah, gila sih. Gak lama setelah itu, Gyeongsu malah berubah dan memutuskan untuk pergi dari kelas itu. Tepat sebelum ia berhasil keluar dari kelas, Gyeongsu kehilangan sisi manusianya dan mulai menyerang teman-temannya. Chongsan menyiulkan lagu yang biasa mereka nyanyikan dan berhasil membuat Gyeongsu bergabung dengan keluarga barunya. Sementara tadi siang, Ibu Chongsan mendengar berita tentang SMA anaknya. Ia berusaha menelpon sekolah dan bahkan nekat meninggalkan restonya dan bergegas menuju SMA itu. Ayah Onjo yang baru tiba di TKP memutuskan untuk menutup mulut politisi yang sudah berubah. Sayang, dia baru mendapat kabar tentang virus itu setelah tangan anak buahnya tergigit. Yah, kan berubah. Beruntung mereka berhasil menahan dan mengikatnya dengan aman tanpa ada yang tergigit lagi. Kerusuhan yang terjadi membuat polisi memblokade jalan menuju Hyosan. Tapi ibu tetap kekeh dan memilih jalan tikus. Dia juga sempat bertemu dengan siswi yang baru saja menjadi ibu ini. Ya, mana dia udah kegigit lagi. Setelah berhasil memasuki restoran baru Chongsan dan memastikan bayinya aman, dia segera mengikat tangannya kuat-kuat tepat sesaat sebelum ia berubah. Ayah Onjo pun terpaksa tertahan di tempat itu bersama para penyintas karena menunggu helikopter penyelamat menjemput mereka. Ia juga semakin gusar karena tidak dapat menghubungi sang anak. Kepergian Gyeongsu membuat ketua kelas yang biasanya pasif kini malah mengungkapkan fakta di balik berubahnya Gyeongsu. Ternyata Nayeong tega melap darah zombie dengan sapu tangan yang kemudian ia usapkan ke luka Gyeongsu. Alah, basi banget nih cewek pakai playing victim segala. Sayangnya nih guru terlalu baik. Cabe macam gitu aja pakai dikejar. Coba sesama pecinta film, menurut kalian enaknya diapain nih orang?
Nah, ternyata Nayong punya temen nih, si tukang bully Guinam yang dengan enaknya ngedorong orang yang ngumpet bareng dia, bahkan ngorbanin ibu kantin yang mau menolongnya. Ih, lucu deh OOTD-nya. Tapi kelakuannya gak selucu kostumnya nih. YouTuber bernama Orange Beris ini malah nekat masuk ke Hyosan yang sedang dikarantina. Nah kan, cari masalah banget deh. Buat pejuang konten, mari sayangi nyawa kalian lebih dari konten dan jangan tiru pria ekstrim ini ya. Wah, salut. Ibu berhasil nyampe sekolah dong. Duh, tapi udah rame banget itu. Elah, pakai manggil Kyungsu dong. Yah, elah kan. Padahal Cheongsang udah yakin kalau ibunya pasti lagi sibuk masak ayam di resto. Ya, sedih banget ini sih pasti. Saat murid sisa ini galau gegara kejadian Nayong tadi, Suhyok kebelet pipis dan atas arahan Onjo, mereka membuat toilet darurat. Wah, sang ayah juga sedang melakukan hal yang sama karena mereka terpaksa bermalam di tempat itu sampai Heli menjemput pukul 11 siang besok. Para murid juga terpaksa bermalam di tempat itu. Si jahat Guinam berusaha kabur dari sekolah. Tapi, ya emang enak. Rantai sepedanya putus dong. Dia pun terdampar di ruang capsek dan membantai zombie-zombie di tempat itu. Kembali lagi bersama Orange Beris. Saat merasa dirinya cukup aman dan mau ngumpet di sebuah TK, ia malah mendapat sambutan penuh antusiasme dari para murid di sana. Sementara kantor polisi yang memutuskan untuk mengevakuasi para tahanan kalah cepat sama para zombie. Disinilah kita akhirnya tahu kalau anak profesor sudah lama dibully. Tapi bahkan hingga pada akhirnya ia dipindahkan pun, Guinam and the gang tetap menempeli anak malang itu. Muak melihat hal itu, Profesor nekat membuat obat yang ia harapkan dapat merubah anaknya agar tidak lagi menjadi mangsa. Tapi sayang, hal itu harus dibayar mahal. Bahkan ia masih belum berhasil menemukan penawar dari virus ciptaannya. Karena sesi curhat profesor kelamaan, akhirnya kantor itu keburu ditembus sebelum mereka sempat melarikan diri. 한없이 본성에 가까워진 인간, 포기하는 게 맞는 걸지도 모른다. Menjadikan dirinya tameng, Prof menyuruh Papol pergi ke sekolah dan mencari laptopnya karena di sanalah terdapat solusi dari kegilaan ini. Setelah menolong juniornya, mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Pagi pun tiba dan para murid ini sadar bahwa tidak akan ada yang menolong mereka. Geng Hari nekat keluar karena Hari ingin menyelamatkan adiknya. Setelah berembuk, kelompok Cheongsang memutuskan untuk hunting HP agar dapat mencari informasi supaya mereka dapat memutuskan apakah mereka harus tinggal, menunggu, atau melakukan langkah lain yang harus mereka ambil. Ditemani Suhyok, Cheongsang bergegas menuju ruang guru. Tapi mereka bukan satu-satunya orang yang ngincer HP. Yunji juga langsung OTW saat tahu kalau video memalukannya dijadwalkan tayang sebentar lagi oleh Guinam. Setelah dikerubungin, para zombie itu tiba-tiba kehilangan minatnya sehingga ia dapat bergegas mencari HP. Lah, si Bambang malah dihancurin semua. Sisain satu, woi. Disinilah Suhyok dan Cheongsang malah terpisah. Sedangkan ayah Onjo dan para politisi itu bersiap-siap dan segera menuju atap. Aduh, rame amat sih. Ayolah, si Bambang pakai kekunci segala dong atapnya. Rekan ayah terpaksa meninggalkannya untuk membuka pintu atap. Duh, semangat ayah.
Duh, jangan berubah dong. Syukurlah. Mereka pun dapat bernafas lega sambil menunggu jemputan datang. Lain halnya dengan Chongsan. Lolos dari zombie, masuk kandang psikopat. Kan, ngeri banget. Si Guinam nekat nahan Kepsek minus akhlak ini, bahkan dengan mudah menghabisi nyawanya. Waduh, buruan kabur Chongsan. Psikopat ini pakai nimpuk-nimpuk pisau segala. Duh, gimana ya kira-kira nasib Chongsan? Teman-teman sesama pecinta film, pantengin terus ya channel Ara untuk mengetahui kelanjutan kisah para murid Hyosan. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung Ara, dan terakhir, salam pecinta film.